Tapi kalau dari kamu sendiri, sebetulnya pingin dilihat sama orang lain tuh bagaimana? Setiap orang, setiap persona di internet itu punya karakternya masing-masing ya. Jadi sebenarnya meskipun bidangnya sama atau bahasannya sama, pasti outputnya akan beda karena pembawaan dan sudut pandangnya pasti beda kan. Sebelum kita menyaksikan Bincang Kebaikan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng YouTube channel Real Food Indonesia. Aku tunggu ya. Di sini nih, pencet, diklik, ayo. Hai Real Food Fam, kita kembali lagi di Bincang Kebaikan bersama Real Food. Dan pastinya bersama saya dong, Yuki Kato, yang akan berbincang-bincang bersama 12 Agents of Kindness. Dan saya sudah bersama salah satunya, yaitu Kiara Leswara. Hai. Halo Kiara. Halo. Welcome. Wow. Keren ya. Keren. Kiara, bener gak sih Leswara atau Leswara? Bisa dua-duanya, Leswara sih biasanya. Leswara ya, Iya. Oke. Kiara Leswara ini adalah seorang beauty vlogger Real Food Fam. Tapi sebelum kita tanya-tanya, aku mau tanya yang paling penting di kala Ramadan ini dan juga keadaan seperti ini. Apakah kabarmu baik? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Terus bagaimana pandemi dan juga Ramadan ini? Adakah yang kamu harus persiapkan? Pastinya pandemi dan Ramadan, jadi kan Ramadannya full di rumah ya. Iya. Jadi kayak malah lebih ini sih, kayak lebih effort buat kayak bukbernya sama keluarga aja, kayak eksperimen nih, resep-resep baru gitu-gitu sih. Emang suka masak-masak juga? Lumayan ya, wanita banget. Oh wow, terlihat ya dari cara bicaranya memang ayu sekali dibandingkan saya. Tapi kalau aku juga lagi suka memasak, Iya walaupun masih belajar. Belum sejago itu. Karena pandemi gak sih? Pertama karena pandemi, dan yang kedua karena emang kepo anaknya. Ah. Kayak pingin selalu nambah skill baru gitu. Bagus. Enggak, ya kan? Nah terus tapi kan memasak dan juga menggambar, melukis wajah. Itu kan pergerakan tangan ya, tapi kamu lebih suka yang mana? Melukis wajah kah? Melukis wajah dong pastinya. Awal-awal kayak pingin ikutan melukis wajah aku sendiri dan review produk-produk dan juga makeup style, itu awalnya bagaimana? Jadi waktu SMP itu tuh aku emang kayak suka banget nontonin YouTuber luar. Karena tuh dulu tuh belum banyak beauty vlogger lokal kan. Iya. Jadi aku nontonin terus kayak bener-bener intens gitu loh Kak. Jadi kayak pagi sama malam sebelum tidur harus nonton. Wow. Tapi kayak kesel gitu gara-gara produk-produknya tuh dulu nggak bisa didapetin kan di Indonesia, Iya, kayak susah belum ya. banyak. Terus kayak nggak tahu deh, kayak tiba-tiba modal nekat kayak pengen deh bikin sendiri, karena kayak ya udahlah pasti di luar sana juga suka nih, banyak orang yang kayak pengen belajar make up tapi kayak pakai produk-produk yang bisa didapetin di Indonesia juga gitu kan. Apalagi kan dulu tuh beauty class tuh sesuatu yang jarang banget ada kan. Iya benar, jadi jarang banget. jadi kayak belajar online tuh kayak suatu jalan keluar lah. Ya udah terus kayak modal nekat aja bikin pakai iPad doang, terus kayak depan jendela nggak pakai lighting apapun. Terus tiba-tiba banyak yang suka, terus kayak ya udah dari situ aku jalanin terus dan ya udah sampai sekarang. Wow, tapi awal-awal kayak awkward nggak sih, kayak gue ngomong sendiri lagi gitu? Awkward banget, terus kayak kalau misalnya nonton sekarang tuh kayak ya ampun, lightingnya backlight lah apalah, kayak bener-bener kaku lah dulu pokoknya. Tapi dari modal nekat ternyata sekarang bisa kayak akhirnya memperbaiki diri, ya kan, bisa didetailin, gue kurang ini, gue tambah ini. Tapi sekarang kan akhirnya jadi orang-orang kayak yang nonton dulu gue pingin Ramadan ini gue lebaran kayak gimana looknya, gue lihat dulu deh YouTube-nya Kiara gitu kan jadinya. Kayak ya udah learning by doing gitu sih Kak sebenarnya. Nice, itu nice banget. Tapi pernah nggak kayak pas awal-awal gitu ada yang kayak, duh apaan sih lu? Nggak asik lu atau apa gitu? Kalau banyak sih, karena kan kayak dulu kan kita apalagi pas belum terbentuk ya, maksudnya followersnya kan belum banyak, jadi kayak masih banyak orang-orang random yang nonton, terus kayak suka ada aja sih kadang-kadang kayak bocil-bocil gitu loh, kayak komen-komen yang kayak nggak jelas tuh, ngomongnya kecepetan, ngomongnya apaan sih gitu. Tapi ya udah sih kayak agak tapi ya udah nggak apa-apa. Iya, kamu mah gelap. Enggak ya. Oh gitu, tapi kamu sempat ada down-nya nggak? Pasti kan ada dong, kayak omongan-omongan itu ya.
Ada banget, maksudnya kayak suka out of nowhere gitu kan. Kayak padahal kan kita kan maksudnya apa yang kita taruh online tuh pasti kita udah kurasi, udah kita effort bikin. Terus tiba-tiba ada aja yang kayak ngomong kayak, ih kok gini sih, ih gayanya kok gini sih, cara ngomongnya. Kayak, even cara ngomong juga ya. Iya banget, kayak dibilang so imut apa gimana, padahal emang suaraku sekenceng-kencengnya emang kayak gini gitu loh. Terus kayak, ya udahlah akhirnya aku kayak, pernah sih pasti kayak emang aku kayak gitu ya gitu loh, tapi sempet kayak ke influence sama kata-kata itu pasti sih kalau misalnya lagi moodnya lagi gak bagus kan jadi kayak kepikiran ya, tapi ya udah sih kalau udah kayak gitu aku paling lihat aja yang benar-benar supportnya gitu. Iya benar-benar. Tapi akhirnya kamu how do you overcome those kind of words, terus kamu akhirnya kayak ya udah aku tetap akan jalanin, aku tetap akan fokus. Itu gimana, how? Ya udah aku kalau udah kayak gitu kan itu bisa satu di antara berapa ratus yang misalnya komen baik gitu. Aku kayak ya udahlah, kayak daripada aku fokusin energi aku, buang-buang energi aku ke satu yang mengganggu itu, mendingan aku kayak membalikkan kayak hal-hal baik yang udah disupport sama sisanya gitu. Jadi kayak ngapain aku harus fokus sama yang itu gitu. Nice, bener-bener ngapain ya, bener pusing ya? Pusing. Bikin kontennya pusing ya? Pusing. Kadang kayak aduh konten apa lagi ya say gitu ya. Bener banget. Bener-bener. Tapi ngomongin konten, ada konten lain nggak nih kira-kira dari Kiara selain makeup selama bulan Ramadan ini? Selama bulan Ramadan kayaknya sih yang aku kan juga suka bikin daily vlog kayak misalnya sebulan sekali gitu, lebih sering make up sih emang. Cuman pernah juga waktu itu bikin yang cooking vlog gitu dan mereka suka. Jadi kayaknya akan banyakin mungkin kayak bikin simple snacks cooking vlog, terus kayak bikin daily routine kayak gitu-gitu. Jadi yang selain ke make up kan. Iya. Gitu. Oh jadi ada istilahnya ada tontonan yang lain lah ya. Bener. Buat orang supaya nggak bosen nontonin make up doang gitu ya. Oh iya lucu juga tuh ya. Coba bikin dong kayak snack buat buka puasa gitu pakai real food gitu. Kan bisa banget. Ya. Bisa kan? Kita coba nanti. Cakep tuh, nice. Tapi aku mau nanya, first impression itu kalau menurut aku kan penting sekali ya. Benar. Ya nggak sih, kayak mau sama orang yang baru, mau sama orang yang untuk masalah kerjaan atau bahkan pertemanan aja tuh first impression menurut aku penting sekali. Nah, kalau orang-orang baru pertama kali ketemu sama Kiara nih, first impressionnya orang-orang terhadap kamu tuh bagaimana? Jujur kalau itu biasanya orang tergantung orangnya sih ya. Oh iya. Cuman kalau aku sih yang aku sering dapetin tuh biasanya mostly kayak pemalu, terus kayak ramah ya. Menurut kamu gimana? Menurut aku kamu first impressionnya adalah cute. Cute, iya itu juga lumayan banyak yang bilang gitu. Terus kayak aku tuh biasa kalau saya baru awal-awal ini sih kayak masih emang kayak suka masih awkward gimana gitu. Cuman aku bakal try my best untuk mingle gitu. Betul, tapi it's okay dong. Kayak yang penting kan membuka diri. Iya benar. Ya kan, yang penting membuka diri. Tidak kayak baru datang langsung kayak serem dong. Gitu. Iya kayak sorry kita maunya berkawan lagi, jangan berlawan gitu. Aduh, ya kan. Keren. Quotes lagi yang menurut Acu. Tapi itu kan first impression orang-orang. Kayak salah satunya aku menganggap diri kamu tuh cute. Makanya aku kayak Kiara masih muda ya. Iya kan. Jadi tadi pas baru ketemu sama Kiara, aku kayak, Kiara kamu umurnya berapa sih? Kamu pasti masih muda ya. Terus kayak Kiara ngomong, ya menurut Kak Yuki berapa? So kayak, jadi tuh gue mau jawab 20. Terus gue kayak enggak deh, jangan. Coba yuk lebih rasional, 22 deh aku gitu. Terus kayak, aku 23. Terus kayak, kan bener masih muda. Iya, masa sih? Ya ampun. Iya, makanya that's why I told you kayak first impressionnya kamu cute gitu. Nah, tapi kalau dari kamu sendiri, sebetulnya pingin dilihat sama orang lain tuh bagaimana? Pengen dilihat orang lain gimana ya? Pengennya sih dilihat, nggak pengen, maksudnya aku nggak pengen yang kayak gimana ya, kayak pencitraan atau gimana gitu sih. Pengennya dilihat real, baik, dan maksudnya kayak bisa approachable lah ya. Maksudnya nggak yang kayak dingin gitu, terus kayak fun gitu kali ya. Fun ya, nice, approachable dan fun. Yang pasti pingin membawa pengaruh yang baik ya untuk orang-orang di sekitar. Nice banget. Nah, karena kita lagi ngomongin first impression dan juga Kiara itu orangnya seperti apa, untuk tahu lebih dalam nih buat para real food fam terhadap Kiara, aku mau kasih challenge ke kamu. Apa tuh? Ya, aku mau kasih challenge
untuk tulis di papan dan ditempel ya. Bukan tulis di papan, tulis di kertas, habis itu kamu tempel di papan maksudnya ya. 5 hal yang orang-orang nggak tahu tentang kamu. Oke? We want to get to know you better. Coba. Oke. Thank you. Terima kasih ya. Ini dia papannya. Sorry, gue kalau ada papan kecil kayak gini, ada bantal-bantal, gue kayak lagi belajar Iqra, tau gak? Iya, sumpah kayak les ngaji ya? Iya, pas les ngaji, bener. Sumpah bener sih. Yuk, ayo Yuki, ayo baca. Bener nih, sih. Sorry kenapa gue yang buka. Ini silakan markernya dan ini kertas ya. 5 hal yang orang tidak tahu. Satu kertas, satu kamu. Satu kartu. Iya. Satu ini apa? Jawaban, iya. Coba. Terus kamu tempelin di sini ya. Oke. Penasaran. Coba ya. Iya. Langsung tempel aja gimana? Boleh. Coba. Yang pertama. Bawel. Wah. Dan orang sih nggak percaya deh. Aku nggak percaya. Sumpah. Aku nggak percaya. Coba ayo. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya ya. Habis ini kita bahas. Coba. Penasaran nih. Kata pertama bawel. Apa kata kedua ya? Kata kedua. Pelupa. Oke. Nih ya. Udah ada pelupa. Sudah ada bawel. Dan Yang ketiga. Hah? Gak punya keseimbangan tuh gimana ya? Nanti aku jelasin ya. Harus banget lagi. Terus aku bakal tanya. Terus aku akan nyuruh kamu untuk berdiri satu kaki sih. Keseimbangannya maksudnya apa ya? Please jangan dong. Wah berarti dulu pas olahraga nih. Pas gimnastik pasti. Enggak deh, aku bahkan kayak waktu olahraga di titik kayak waktu ada kan namanya sih lompat-lompat ada tahu tiger sprang apa gitu-gitu. Aku kan kayak udah gue nggak bisa, jadi kayak belum lompat aku kayak Pak remedialnya apa gitu. Karena aku udah kayak aku nggak bisa. Langsung menawarkan diri untuk Pak Rimat aja Pak, udah yuk. Udah nggak bisa banget. Berapa lagi? Satu lagi ya. Satu lagi. Panikan dan yang terakhir. Oke. Jeng. Apa ya yang terakhir ya? Ini dia. Perasa. Oke. Nih ya, sudah ada 5 hal tentang Kiara. Yes. Yang pertama ada pelupa, ada bawel, gak punya keseimbangan, terus panikan dan perasa. Gue malah penasaran gak punya keseimbangan ini loh. Kayak, Punya, tapi maksudnya gitu lah. Tapi gak jago untuk gitu. menyeimbangkan ya. Tapi coba kalau misalnya dari pelupa dulu deh. Kenapa kamu bisa kayak yang oke, pelupa nih gue gitu? Sebenarnya tadi itu aku nanya ke asisten aku kayak, apa sih hal yang kayak kamu baru tahu pas kenal aku gitu? Kamu pelupa sih lah, katanya gitu. Karena teledor juga nggak? teledor karena pelupa ya. Gitu ya. Jadi tuh sebenarnya kayaknya karena gini deh, aku tuh orangnya tuh suka lompat-lompat gitu loh kalau mikir. Jadi kayak misalnya lagi ngapain? Oh ya kalau mikir kan, soalnya aku bingung kalau kamu sering lompat-lompat kan kamu nggak punya keseimbangan. Susah. Bener-bener. Jadi misalnya lagi ngerjain apa, terus kayak suka kayak dapet, iya aku kan belum apa gitu, terus kayak tiba-tiba pop terus aja udah ya? tuh hilang yang itu, terus lupa, kayak baru inget lagi kayak sering banget skip gitu loh intinya. Jadi karena banyak yang dipikirin kali. Nggak fokus. Mau tahu nggak supaya fokus? Gimana sih? Aku mau tahu rahasia kamu. Minum real food dong. Baik. Minum real food, semuanya jadi good. Menurut gue bagus. Menurut gue itu tagline yang bagus. Spontan ya itu barusannya? Spontan. Nah, karena ngomongin real food, kita minum dulu real foodnya. Boleh banget. Ya. Sampai nanti kita sambil bahas-bahas. Nih, silakan. By the way, ini real food buat saat Ramadan kali ini. Iya. Karena ini kalau kamu nanti minum, rasanya ada sedikit bedanya. Oh ya? Coba ya. Yuk. 2, 3. Nah, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ada, apa ya Kak? Kayak ada manis gimana gitu?
ada kurmanya. Ada rasa manisnya, manis kurma gitu kan. Tapi not too sweet juga. Terus kayak seger ya. Seger kan jadinya ya. Coba deh kalau kita ini buka puasa pakai ini. Pasti enak banget gak sih? Kayak langsung gelak-gelak kayak Allahu Akbar. Buka real food. Tapi kalau dingin kali ya. Enak banget. Masalahnya buka puasanya sehat lagi. Ya kan? Sekali ya buka puasa sehat juga gitu. Jujur aku di rumah suka jadiin ini sebagai dessert. Karena kayak gak guilty gitu, terus kayak sehat banget kan. Gak guilty-nya itu ya. Bener. Oke, tadi sudah minum real food. Yes. Kita lanjut ke bawel. Gimana ini bawel ya? Aku agak kaget waktu kamu tulis bawel, kamu tempel di sini. Kayaknya kalau kita pertama kali ketemu emang aku nggak bakal sebawel itu. Cuman kalau ada 2 kali 3 kali langsung. Itu nyeracas kayak bisa kayak apapun. Apalagi kalau misalnya ada sesuatu yang kesamaannya. Misalnya kamu suka apa? Kayak drama gitu. Iya. Udah. Langsung. Iya, bahkan kayak aku sampai di rumah tuh kakakku kayak yang cowok suka kayak lah diem lah berisik-berisik gitu. Karena aku ngomong mulu. Tapi emang kalau misalnya pertama-tama tuh pasti kayak masih malu absurd, dulu. masih malu-malu. Iya, makanya banyak banget teman aku yang kayak ketipu kayak aduh kalau aja ya followers lu pada tahu kelakuan asli lo kayak gimana gitu. Followersnya Keira nih. Kelakuan aslinya Keira nih ya. Catat tuh. Oke, kita lanjut ke gak punya keseimbangan. Ya. Coba berdiri. Berdiri aja sih biasa. Coba. Yo. Berdiri yuk guys, berdiri ya. Yo. Berdiri, normal kalau berdiri. Coba kita atur dulu perkameraan ini. Ya. Nah, bisa. Udah berdiri 2 kaki ya ini ya. Coba 1 kaki angkat 1 weh. Ya jangan, tuh kan masih miring. Udah mulai agak limbung ya. Iya, udah mulai limbung ya. Pasti. Tapi sebenarnya bukan soal kayak yoga doang gitu sih. Tapi olahraga yoga. Nah yoga tuh sebagai upaya buat bisa lebih seimbang. Tapi sebenarnya lebih ke gini, teman-temanku juga udah hafal. Pasti aku tuh kalau lagi pergi, either aku jatuh, kayak kesandung atau kayak keserimpet, apapun lah. Atau kayak tangan aku kayak suka kayak jatuhin minuman atau apa, nggak tahu kayak gitu sering banget. Itu udah terkenal banget kayak tiba-tiba kayak pasti Kiara nih, gitu. pasti gitu. Kayak misalnya aku kayak jatuh apa gitu. Waktu itu kayak lagi main bowling juga kan. Main bowling ya. Terus kayak aku mau ngambil bolanya apa gimana? Terus temen aku di depannya, terus kayak jadi kayak kepelintang gitu ke belakang. Gara-gara aku kayak ya sambil jalan tuh sambil nggak ngeliat gitu loh. What? Kayaknya emang suka ini deh, suka skip aja deh. Emang skip aja, mungkin karena yang tadi kata kamu Iya sih. kan balik lagi ke pelupa. Jadi kamu lagi mikir apa, tapi kamu lagi situasi apa. Kayak gitu. Terus tapi Aku mikirnya bercabang gitu nggak sih? Iya, kayak aku jadi tahu deh sekarang itu. Kayaknya kamu harus tambah 1 deh, overthinking. Iya ya. Kayaknya, atau enggak kayak instead of multitasking, multithinking. Bisa jadi too many tabs open ya. Iya bener, too many tabs open. Iya lagi. Iya lagi, bener. Nah, selanjutnya ada panikan. Sering panik. Karena? Kayak misalnya apa ya? Kayak misalnya aku tuh orangnya kayak misalnya tadi deh, kan misalnya harus nyampe di sini jam berapa gitu. Iya. Terus sebenarnya misalnya udah deket nih, tapi kayak ini masih berapa menit lagi gitu kan kalau di aplikasinya gitu. Padahal kayak udah tahu, take-nya juga masih masih lama. Masih kayak gimana kayak gitu. Terus kayak deadline gitu bisa panik. Kayak, padahal sebenarnya belum deadline tapi kamu udah panik duluan. Iya, padahal sebenarnya maksudnya udah tahu kayak kalaupun aku pas di apanya gitu, misalnya pas di waktunya atau gimana, itu nggak masalah, nggak bakal ada hal yang masif lah yang terjadi. Tapi panik, kayak nggak tahu harus aja gitu. Padahal itu juga jelek banget sih sifatnya, kayak nggak tahu deh. Gemesnya ada lagi menurut aku, ada kayak tiba-tiba pingin aja panik tuh. Kayak nggak tahu, kayak ngerasanya tuh kayak mungkin, takutnya kalau misalnya orang lain kayak jadi ribet gara-gara aku gitu loh. Oh, karena gitu, karena gitu. dari nggak mau menyusahkan orang lain itu ya. Kayak gitu sih. Very nice, very interesting. Oke, tapi yang terakhir ada perasa, baper atau sensitif perasanya. Itu lumayan, tapi selain itu juga mungkin kayak apa ya, sering nggak tegaan gitu kali ya. Jadi kayak sering kayak gitu, tapi aku tuh
nggak sering kayak misalnya orang-orang terdekat aku deh, kayak aku peduli banget sebenarnya kayak aduh kayak gini nih kasihan gini. Tapi aku tuh emang kayak kalau depan orangnya aku biasanya kayak poker face, nggak yang kayak nggak terlalu menunjukkan gimana gitu, karena tahu kalau misalnya aku terlalu menunjukkan ntar aku nangis gitu loh. Jadi kayak tahan kayak ya udah. Emang sensitif ya berarti anaknya ya. Lumayan. Emang girly banget kamu ini ya berarti ya. Iya. Berarti perasa ini kan adalah hal kecil sebenarnya ya yang membuat kamu sebetulnya peduli sama lingkungan kamu berarti ya. Nah, terus kalau menurut kamu dengan kamu yang peduli dengan lingkungan, hal baik apa yang biasanya kamu lakukan? Biasanya sih sesimpel kayak misalnya aku ngelihat ada seorang yang butuh bantuan atau gimana, aku bakal approach sih kayak halo kayak gini mau gue bantuin nggak apa gitu-gitu. Terus kayak ini perlu ini nggak, perlu itu nggak, paling kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak maksudnya mencoba untuk meringankan si beban orang itu kayak gitu sih. Jadi menolong dengan membantu ya, membantu apa yang bisa aku kerjain gitu ya. Tapi aku jadi penasaran sih hal-hal yang kamu lakukan untuk orang lain itu apa. Tapi sebelumnya kita singkirkan dulu ini ya. Mungkin kalau fans Kiara silakan di screenshot. Ini dia 5 hal yang kamu tidak tahu tentang Kiara dan sudah dikasih tahu. Udah screenshot? Oke, mantap. Terima kasih, Seng. Terima kasih, Seng. Oke, Seng. Kita lanjut nih membahas tentang kebaikan ya. Karena kita masih di bincang kebaikan. Kamu suka untuk sebisa mungkin membantu apa yang bisa dibantu sama kamu. Nah, hal kecil dong, kayak contohin hal kecil yang kamu bantu tuh apa biasanya? Apa ya? Hal kecil ya yang aku bantu. Misalnya ini deh, ada keperlu teman aku misalnya lagi, misalnya kan sekarang bikin bisnis baru kan, kayak home business gitu-gitu. Betul. Biasanya aku bakal coba support buat kayak ya udah, misalnya beli, kayak bantu promo, kan ada platform juga. Karena kan kayak maksudnya sebenarnya belum tentu ngefek sih, cuman kayak setengahnya kan kayak niat baik aja kan. Kayak ya udah, siapa tahu ada yang tertarik gitu. Iya, dari postingan kamu yang kayak misalnya story aja gitu, tiba-tiba ternyata ada nih beberapa yang nyangkut untuk beli bantu ini temen ya gitu. Soalnya kan lagi pandemi gini kan pasti semua lagi susah banget. Jadi kayak bener. Ya kalau misalnya kita ada bisa kasih kayak apa ya, sedikit bantuan kan kenapa enggak? Iya lagi, karena emang berbisnis itu tuh sebenarnya emang harus support juga ya, harus ada support dari orang-orang terdekat juga ya sebenarnya. Bener banget. Wow, nice. Menurut aku itu nice. Tapi kalau itu kan Kiara saat membantu orang di sekitar gitu. Tapi kalau misalnya kamu yang lagi dalam posisi yang sulit gitu ya, atau lagi di lowest point-nya kamu, biasanya ada nggak yang bantuin? Dan kira-kira lowest point kamu tuh sempat ada nggak sih dalam hidup ini? Ada sih, ada banget lah pasti. Cuman itu sih kayaknya aku percaya banget emang kebaikan tuh kayak bakal bersirkulasi ya gitu. Jadi pastinya kalau misalnya lagi di lowest point gitu, kalau kita ya udah berdoa, berusaha, dan biasanya tuh ntar ada aja sih cara-caranya sama Tuhan dibantuin gitu, kayak nggak tahu dari mana tiba-tiba ada aja gitu, kayak dipermudah gitu. Yang penting kitanya tetap berusaha pastinya. Betul. Tapi lowest point kamu yang menurut kamu kayak wah parah, ini titik rendah gue banget sih, itu apa, boleh tahu nggak? Waktu dulu sih mungkin ya, waktu masih rada muda gitu ya. Rada muda, orang sekarang juga masih muda Maksudnya kayak nggak semudah sekarang lah semuanya gitu. Oke. Cuman kayak ya kayak gitu, kayak nyoba-nyoba hal-hal baru. Kayak aku juga dulu bikin YouTube ini kan bukan yang kayak aku tahu aku mau jadi YouTuber gitu kayak bakal bisa jadi profesi. Terus kayak tiba-tiba ya udah out of nowhere cobain itu hal yang aku suka, dan ternyata kayak dikasih jalan gitu buat jadi pekerjaan aku gitu sih. Kayak yang penting kita nggak berhenti explore juga sih Kak, ya nggak sih? Jadi jangan kayak ya udah kalau lagi lowest point tuh jangan kayak ya udah kayak sedih aja gitu. Enggak sih, kayak kalau sedih tapi nggak ada effort apa-apa sama aja ya jadinya ya. Nice. Gitu. Tuh. Jadi sedih nggak apa-apa, tapi jangan pasrah. Iya, nggak boleh pasrah. Harus tetap kayak ya udah,
kerjain harus gitu. Iya, usaha. Bener, karena setiap ada usaha di situ ada hahaha. Enggak ya? Kan maksudnya kalau kita usaha habis itu kita insya Allah mudah-mudahan sukses kan, kita jadi kayak hahaha sukses nih gue. Kok sombong? Nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Tapi kalau misalnya dari orang tua atau orang terdekat, itu seperti apa sih ajaran orang tua kayak saat kamu akhirnya kayak oke, aku decide nih aku mau jadi beauty vlogger atau berkecimpung menjadi content creator gitu. Orang tua kayak gimana kayak awalnya kan? Maksudnya zaman mereka tuh nggak ada nih yang namanya content creator, terus kayak terlihat kerjaannya tuh seperti gampang, terus kayak ngapain sih gitu kan? Kalau dari orang tua aku kayak sebenarnya gak apa-apa, kayak terserah masih mau kerja apa, cuman yang penting waktu itu kan aku lagi SMA terus mau kuliah, yang penting kayak kuliahnya kelarin dulu sih. Maksudnya waktu kuliah pun aku sambil sih, cuman memang gak sefokus sekarang ya, maksudnya jadi kayak pasti kan aku prioritasin sekolahnya dulu waktu itu, jadi belum se-intens sekarang. Terus kayak gak apa-apa, maksudnya kayak setelah itu mau lanjut meskipun gak sesuai jurusan aku gitu, gak apa-apa lanjut mau beauty vlogger, gak apa, yang penting kewajibannya diselesain dulu, terus ya udah tau lah ya resikonya apa gitu. Kalau misalnya pekerjaan kayak gini kan kayak nggak tetap gitu kan, maksudnya kayak kita emang harus selalu inovasi terus supaya survive kan. Betul, gitu. betul. Karena banyak juga kan kayak beauty vlogger dari mana yang berdatangan terus kan. Bener banget. Dan jadi, itu how do you keep up with that? Pastinya sih kayak kalau menurut aku sebenarnya setiap persona di internet itu punya karakternya masing-masing ya. Jadi sebenarnya meskipun bidangnya sama atau bahan dasarnya sama, pasti outputnya akan beda karena pembawaan dan sudut pandangnya pasti beda kan. Jadi how to keep up with that adalah yaitu how stay authentic aja sih, kayak bener-bener be true to yourself kayak dan bener-bener harus jaga integritas juga. Apalagi kan aku kan masih bidang aku tuh yang gak harus review kan. Jadi kayak sebenarnya yang paling penting itu adalah ya trust dari si viewers itu gitu, kayak once we lose it, we lose everything gitu loh. Jadi harus keep that trust banget sih. Gila, berat juga ya. Lumayan ya. Kalau gitu jadi lumayan berat ya. Iya, maksudnya kayak kamu iya bener sih aku baru ngeh lagi kayak maksudnya kamu mereview produk beauty dan followers kamu adalah viewers kamu juga yang dimana mereka bisa aja penasaran sama produk yang kamu review gitu loh. Dan kamu harus se-realist mungkin ya berarti. Bener, jadi emang harus dan emang udah harus selektif juga. Jadi maksudnya kayak kalau emang it doesn't work kayak ya itu kayak kita sering banget kayak yang udah coba gitu, misalnya udah approach brandnya, udah coba ya nggak cocok gitu, padahal maksudnya brandnya udah tertarik banget gitu, kayak nggak bisa karena nggak bisa dipaksain gitu loh, kayak ya emang harus beneran works gitu. Oh, kayak mungkin kayak apa yang kamu pikirkan sama visinya si brand ini nggak masuk gitu ya kali? Nggak, jadi produknya itu misalnya nggak cocok di kulit aku, di kulit gitu. kamu. Itu harus kayak ya udah nggak bisa dipaksain karena kan nggak bisa dong, misalnya aku review pasti kan misalnya brand itu kerjasama terus kayak pengen disampaikan poin-poinnya terus kayak tapi di aku sendiri nggak cocok gitu, itu nggak bisa gitu. Karena kan pasti kamu bakal ngomong kayak oh iya kulit aku misalnya aku dry skin tapi gitu. Ini sebenarnya nggak cocok di aku gitu ya kan. Nggak agak bingung juga ya. Kalau misalnya kerjasama kan biasanya nggak akan mau ya kalau kayak gitu, kecuali misalnya emang yang aku belanja terus kayak oh ini ada yang review haul gitu loh, yang kayak emang aku sendiri gitu. Oh, tapi pernah nggak yang kayak emang nggak kerjasama tapi kayak kamu pingin aja review gitu? Sering sih. Oh sering? Jadi emang harus kayak gimana ya, harus imbang sih kayak original kontennya sama yang sponsor post. Oh, berarti sering ini dong, apa search apa ya produk baru, apa ya ini? Harus lumayan kita, apalagi sekarang kan lagi naik banget kan beauty industry, kayak tiap saat ada barang local baru. Beauty industry apalagi ya. Iya. Jadi ya gitu. Kamu harus keep up berarti ya? Iya. Wah, capek nggak sih keep up sama beauty product? Kalau capek atau enggak, jujur kadang-kadang kayak agak overwhelmed, kayak ya ampun banyak banget, tapi nggak capek sih karena it's ini apa ya, emang aku suka gitu kan. Emang suka sih ya berdandan ria kamu jadi, ya. Kayak enggak lah dibilang capek, enggak sih. Enggak ya, pasti enggak lah, kayak kan apa ya, kayak
kayak kita waktu zaman kecil ya, apalagi kalau misalnya perempuan-perempuan kan biasanya kayak identik sama per-make-upan, terus kita kadang suka kayak iseng-iseng gitu ya. Ih seru banget ya. Berarti kamu cobain dulu produknya baru habis itu kamu review ya berarti? Iya. Gitu ternyata caranya ya. Tahu aku. Tapi kalau misalnya ajaran dari orang tua bagaimana ke kamu? Apalagi sekarang kamu beranjak dewasa gitu. Ada nggak ajaran orang tua yang kamu terapin sampai sekarang? Perihal kebaikan ya? Iya. Kalau dari orang tua aku selalu ngingetin bahwa kayak kalau berbuat baik tuh harus tulus dari hati. Kayak nggak boleh kita berbuat baik tuh karena pengen dipuji, karena pengen dilihat baik, atau kayak karena kita berharap ada suatu in return dari misalnya aku berbuat baik ke si A, kayak pengen ya si A harus baik sama aku bagaimana, atau kayak berharap apa, itu nggak boleh. Kayak ya udah kalau udah berbuat baik ya udah lupain, karena kayak maksudnya ya udah percaya aja one day misalnya kebaikan itu akan baik ke kamu, tapi nggak perlu yang kayak pamrih gitu gimana sih, dan kayak ada maunya gitu loh. Nggak boleh, kayak ikhlas aja. Kalau aku kasih dia 50.000 pasti dia akan balas aku 50 juta. Iya, kayak gitu nggak boleh mungkin kan. Kayak gitu. Iya sih bener. Berarti kebaikan itu lakukanlah yang kamu memang pingin lakukan, tapi jangan dipikirin in return-nya apa nih buat aku gitu ya. Iya, benar. Jadi harus tulus dan ikhlas aja, kayak ya udah lupain kalau udah kayak gitu. Kayak yang penting kan kalau kita misalnya kita berbuat baik sama orang, kayak kita ngeliat dia, oh ya seneng nggak gimana, kayak ya udah cukup, kayak kita nggak boleh yang kayak berharap kayak one day dia harus balik baik ke aku ya, kayak harus balas. Itu justru jangan. Jangan. Karena kayak berarti kita nggak ikhlas nggak sih? Nggak ikhlas, bener lagi. Iya lagi, aku setuju kalau yang kayak gitu. Pantesan adik aku nggak pernah balas kebaikan aku. Karena aku kayak yang, aku jajanin dia kopi, pasti abis ini dia bakal beliin gue kopi segambreng. Nggak ada. Nggak bisa itu. Nggak ada lagi ternyata. Nggak ada. Iya bener. Ya udah deh kalau gitu caranya. Berarti tips ya guys. Kalau mau berbuat kebaikan, berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Namun harus ikhlas, tidak usah mengharapkan adanya balasan itu dari orang yang sudah kita bantu pastinya ya. Karena kan ya kayak karma aja gitu gak sih? Iya benar. Ya kan? You get what you give. Yes. You get what you give. Tapi untuk Ramadan di kali ini, apa pencapaian Keira? Apakah ada pencapaian tertentu untuk kamu di bulan Ramadan ini? Pencapaian tertentu ya. Pengen banget sih Ramadan kali ini lebih full ibadah sunnahnya. Oh, subhanallah. Pengen, soalnya selama ini kayak sering skip. Karena kayak misalnya ketiduran, sibuk apa, tapi pengen banget sih kayak kali ini beneran rajin. Amalan sunnahnya lebih rajin ya. Subhanallah. Bisa tuh kita contoh amin. Real Food Fam, ya kan? Daripada cuma scrolling. Mungkin bisa kita amalkan ibadah sunnah di bulan Ramadan. Bener. Tapi itu kalau buat bersulit ke bele. Tapi kalau itu buat bulan Ramadan. Kalau pencapaian untuk di tahun ini 2021. Goals gitu ya? Yes. Is there anything you want, kayak aku mau buka bisnis beauty, atau aku mau followers aku nambah, atau aku mau bikin konten yang baru? Iya. Kalau itu sih konten. Paling kayak aku lebih pengen kayak, emang kayak 2 tahun belakangan ini tuh aku lagi fokus banget ke YouTube kan. Iya. Jadi aku pengen bener-bener makin fokusnya lagi sih YouTube-nya, karena kayak aku merasa mereka udah mulai udah kayak kita misalkan tiap hari Rabu kita ada premiere gitu kan. Ya udah komunitasnya udah mulai makin solid gitu loh. Jadi aku mau makin tambahin segmen-segmennya dan mungkin bikin seru hal-hal yang baru lagi sih. Kalau dari sih kayak nominal followers apa gitu kayak enggak sih, karena kayak menurut aku pengennya ya orang follow aku karena dia emang pengen follow aku gitu, organik gitu. Jadi kayak gak pengen yang kayak kepaksa gitu follow aku. Karena emang tertarik karena konten-konten yang sudah tersedia. Iya, very nice. Kira-kira pertanyaan apa lagi yang harus aku ajukan untuk Keira? Wow, jangan sedih kawan. Pasti banyak dong, karena kan kita pingin tahu tentang Keira dong. Tapi kalau boleh tahu, ada nggak wejangan atau pesan atau satu pilar yang kamu pegang untuk Ramadan kali ini? Oke.
Ada sih sejujurnya. Apa? Kasih tahu kita dong para Real Food Fam yang pastinya pada penasaran dengan bincang kebaikan kali ini. Kalau aku maksudnya kayak karena udah makin kayak dulu tuh kayak udah bulan puasa tuh ya udah puasa gitu puasa aja gitu ya. Ya udah lah bulan puasa. Tapi sekarang tuh kayak baru makin sadar bahwa kayak bulan Ramadan tuh spesial banget loh, karena itu ladang pahala banget bagi kita yang muslim. Dan itu cuma setahun sekali, dan kita tuh kayak kalau kita masih bisa ketemu bulan Ramadan tahun ini tuh itu berkah, itu berkah banget, blessing banget. Jadi kayak Tuhan tuh masih kasih kita kesempatan buat beribadah sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kayak aku pengennya sih kayak wajangan aku ya udah manfaatin semaksimal mungkin, karena kayak ya kita bisa ketemu lagi aja tuh udah bagus banget gitu. Karena kita nggak tahu guys, kalau bisa aja ini Ramadan terakhir kita. Kok jadi dark ya? Iya, kok jadi dark ya? Ini Ramadan terakhir, seremnya ada sih. Mohon maaf semuanya, tapi kita rasional aja, ya nggak? Kayak kita pokoknya jalanin hidup ini semaksimal mungkin, ya kan? Apalagi lagi bulan suci Ramadan. Kayak ayo kalau bisa lakukan semua yang memang harus kita lakukan sebagai umat muslim ya, di bulan Ramadan ini, dan berbuat baiklah kepada siapapun itu yang membutuhkan, mau dari backgroundnya seperti apapun, mau dari teman dari entahlah dari daerah mana, itu kalau bisa bantulah sebisa kita, ya nggak sih? Banget. Nah, kalau begitu untuk Kiara, ya, aku mau nanya. Apa tuh? Tadi aku udah nanya belum ya tentang kebaikan? Oke, aku baru ingat. Untuk Kiara, terakhir aku mau tanya tentang definisi menjadi orang baik. Bagaimana menurut kamu? Waduh, berat ya? Agak berat, tapi itu aku selalu penasaran. Orang baik itu orang yang menurut aku dia bisa menaruh kayak kepentingan orang lain, mungkin yang kayak ya orang lain di atas kepentingannya, jadi kayak egonya tuh bisa diturunin gitu, karena dia mungkin tahu kayak ini lebih butuh apa gimana, dan kayak orang yang tadi sih yang tulus gitu, jadi tulus ya, benar-benar ngelakuin sesuatu tuh karena emang dia mau melakukan itu, kayak dia merasa tuh that's the right thing to do gitu loh. Jadi gitu sih. That's right, itu kanan. That's right, itu kanan. Paham kan? Paham kan? Real Food Fam. Ya udah, nggak apa-apa. Itu dia, makanya mantap. Pokoknya definisi menjadi orang baik menurut Kiara adalah membantu sesama dan menurunkan ego diri sendiri. Keren banget, itu dia. Kiara, tepuk tangan dulu dong guys. Nice. Kiara, terima kasih banget udah hadir di sini, sudah berbincang-bincang bersama kami. Dan kita tahu ternyata Kiara orang yang nggak punya keseimbangan guys. Tapi kok eyelinernya bisa seimbang kan kiri ya. Wow, mantap. Kiara, kira-kira ada project apa ke depannya? Masih rahasia. Masih rahasia guys. Tunggu aja berarti ya di YouTube channel ya. Biasanya ngepostnya mana? YouTube channel atau Instagram? IG juga dong. IG juga. Apa sih nama IG-nya? Kiara Leswara. Nah itu deh, go check her out buat tahu info-info permakeupan dunia ini. Nice. Dan terima kasih banget juga untuk para Real Food Fam yang sudah hadir di sini, menonton kami, mendengarkan kami berdua berbincang-bincang di Bincang Kebaikan bersama Real Food Fam. Dan pastinya kita akan bertemu di episode selanjutnya. See you guys. Bye. Bye.